Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa selalu diberi lindungan Allah, diberi kesehatan. Pada hari ini anak-anakku semuanya, Bu Ika mau melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu akuntansi perusahaan jasa pada subbab kertas kerja. Sebelum masuk pada cara-cara membuat kertas kerja atau neraca lajur, Bu Ika jelaskan dulu tentang definisi dari kertas kerja atau neraca lajur. Definisinya adalah kertas kerja merupakan lembaran yang berlajur-lajur, berarti berkolom-kolom sebagai media pencatatan. Apa yang dicatat di dalam kolom-kolom tersebut anak-anak semuanya? Yaitu neraca saldo awal, jurnal penyesuaian, dan untuk mengikhtisarkan semua data-data akuntansi sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi. Kondisi apa? Laba atau rugi perusahaan, perubahan aset, perubahan kewajiban, dan modal secara logis. Lihat di situ anak-anak semuanya. Itu yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Berkolom-kolom. Kolomnya apa saja? Yang pertama, kamu lihat situ ya, panah yang pertama itu menunjukkan neraca saldo. Neraca saldo di sini neraca saldo awal. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan apa anak-anak? Menggambarkan penyesuaian. Yang kemarin Bu Ika sudah jelaskan dilakukan pada saat 31 Desember. Kemudian setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita sesuaikan, maka akan menjadi yang namanya NSD, neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian dari neraca saldo yang telah disesuaikan ini akan menjadi sebuah laporan. Apa saja itu anakku semuanya? Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Lihat di situ anak-anak semuanya, itu gambaran dari cara ataupun langkah dalam membuat kertas kerja ataupun neraca lajur. Kamu lihat di nama akun, di situ ada harta atau yang sering kita kenal aset, kemudian ada utang, kemudian ada modal, pendapatan, beban-beban. Nah, kita petakan mana yang masuk neraca saldo. Yang masuk neraca saldo itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu masuk semuanya dulu. Angkanya didapat dari mana? Angkanya didapat dari bab yang pernah Bu Ika jelaskan, buku besar, kumpulan buku besar, kemudian kalian ambil saldo akhirnya, kalian masukkan dalam neraca saldo awal ini. Kemudian zona penyesuaian. Zona penyesuaian ini dapat dari mana? Kalian kemarin waktu pertemuan sebelum ini, sebelum kertas kerja, kalian sudah Bu Ika bahas tentang bagaimana langkah-langkah membuat zona penyesuaian. Ada berapa kemarin? Yang pertama perlengkapan, kemudian yang kedua penyusutan, kemudian yang ketiga tentang DDM, dibayar di muka, DTM, diterima di muka, kemudian piutang pendapatan, utang beban, nah seperti itu. Itu nanti masuknya di penyesuaian. Kemudian NSD ini penyesuaian antara neraca saldo awal dengan di zona penyesuaian. Kemudian dari NSD dipisah mana yang masuk di laba rugi, mana yang masuk di neraca. Oke, anak-anakku semuanya, kita coba untuk mempraktekkan. Di situ ada contoh soal, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Ada 2 jurnal penyesuaian, perlengkapan dan beban penyusutan. Mari kita mencoba untuk mengaplikasikan. Oke anak-anakku semuanya, coba kita bersama-sama mempraktekkan. Langkah yang pertama anak-anakku semuanya, kita membuat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu anak-anakku semuanya. Yang pertama di soal dikatakan sisa perlengkapan sebesar 1.000. Kemudian di neraca saldo awal di situ perlengkapan sebanyak 2.500. Masih ingat ya materi sebelumnya? Perlengkapan itu kalau dibuat JP-nya, maka angka atau nominalnya adalah yang terpakai. Kita buat dulu
beban perlengkapan. Kreditnya apa anak-anakku semuanya? Perlengkapan. Di situ di neraca saldo tertera 2.500. Dadine maune duwe 2.500, kemudian masih sisa 1.000. Berarti yang terpakai berapa anak-anak semuanya? 1.500. Maka di sini kamu tulis 1.500. Kemudian yang kedua anak-anakku semuanya, penyesuaian untuk penyusutan peralatan. Di situ setiap tahun disusutkan sebanyak 500. Maka JP-nya apa anak-anak? Beban penyusutan peralatan. Kreditnya apa? Akumulasi penyusutan peralatan. Karena di situ sudah menjadi nominal, tinggal dimasukkan saja 500. Ya. Jelas anak-anakku semuanya untuk membuat zona penyesuaian ini? Oke, kita lanjutkan tahap yang kedua, proses pembuatan kertas kerja. Kita lihat di sini anak-anakku semuanya, bentuk dari neraca lajur atau kertas kerja yang tadi Bu Ika sudah jelaskan, dimulai dari keterangan, kemudian neraca saldo awal, penyesuaian, NSD, laba rugi, dan neraca akhir. Kita mulai dari neraca saldo awal ini anak-anakku semua. Angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari kumpulan buku besar yang kebetulan di soal itu sudah ada diketahui neraca saldo. Di soal kamu bisa lihat kasnya itu tertera 15.000, kemudian piutang 5.000, perlengkapan 2,5, peralatan 10.000, modal 27.500, pendapatan 7.000 dan beban gaji 2.000. Langkah selanjutnya anak-anak memasukkan zona penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Tadi masih ingat ya? Tadi di situ ada zona penyesuaian yang pertama yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nominalnya berapa anak-anakku tadi semuanya? 1.500. Maka langkah yang pertama kamu lihat di sini. Di sini tidak tertera beban perlengkapan. Maka ketika tidak tertera dalam keterangan, kamu tulis di bawahnya di sini. Ditulis beban perlengkapan. Tadi nominalnya berapa anak-anakku semuanya? Di sebelah debit 1.500. Yang namanya kertas kerja antara debit dengan kredit harus seimbang. Nah, di kreditnya tadi tertera apa? Akunnya perlengkapan. Perlengkapan di sini sudah ada ya anak-anak? Nah, karena di sini sudah ada, tinggal kamu masukkan di sini. Berapa? 1.500. Debit 1.500, kredit 1.500. Kemudian yang kedua, yang di JP tadi apa anak-anak? Penyusutan. Jurnalnya apa? Beban penyusutan peralatan. Di sini belum ada ya, maka ditulis. Beban penyusutan peralatan. Nominalnya berapa tadi anak-anak? 500. Maka kamu tulis segini 500. Kemudian di sebelah kredit tertera apa zona penyesuaiannya? Akumulasi penyusutan. Karena di sini belum ada juga, maka kamu tulis di bawahnya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya berapa anak-anak semua? 500. Kalau di zona penyesuaian sudah masuk pada kolom di sini semuanya, maka kita saldo. Berapa saldonya? 2.000 di sebelah debit, di sebelah kreditnya juga 2.000. Langkah selanjutnya anak-anakku semuanya, kita membuat NSD, neraca saldo disesuaikan. Patokannya anak-anakku dari neraca saldo awal dengan zona penyesuaian. Kita coba satu persatu. Untuk kas di penyesuaian tidak ada ya anak-anakku, maka kita tulis 15.000, tetap sama 15.000. Kemudian piutang tidak ada penyesuaian, maka tetap 5.000. Perlengkapan anak-anak semula 2.500, kemudian ada penyesuaian 1.500. Maka di sini saldonya berapa? 1.000 di sebelah debit. Kemudian peralatan berarti tetap sama 10.000.
Kemudian modal tetap sama 27.500. Kemudian pendapatan masih tetap sama 7.000 karena tidak ada penyesuaiannya. Beban gaji 2.000 di sebelah debit. Kemudian beban perlengkapan anak-anak di sini ada di sebelah debit di zona penyesuaian. Maka kita masukkan NSD 1.500. Beban penyusutan peralatan, kemudian berapa ini? 500. Akumulasinya berapa? Di sebelah kredit 500. Setelah semuanya terisi seperti ini anak-anak, maka kita saldo. Saldonya berapa? 27.500 tambah 7.000 tambah 500, ketemunya berapa? 35.000. Di sebelah debit juga sama. Ini 20 tambah 10, 30, 35.000. Oke. Harus selalu balance antara debit dengan kredit. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu laba rugi. Yang namanya laba rugi berarti yang masuk pada kolom ini hanya tentang pendapatan dan beban. Kita lihat dari atas sampai bawah, dari kas sampai akumulasi, yang pendapatan dimasukkan, yang beban dimasukkan. Selain itu tidak boleh masuk di dalam laba rugi. Pendapatan di sini berapa? 7.000. Kemudian ada lagi beban yaitu beban gaji 2.000. Kemudian ada beban perlengkapan sebanyak berapa? 1.500. Kemudian beban penyusutan peralatan 500. Kemudian kita jumlah. Di sebelah kredit jumlahnya berapa? 7.000. Kemudian di sebelah debit ketemunya berapa? 4.000. Ada selisih ya anak-anak? Mestinya di laporan laba rugi selalu ada selisih antara debit dan kredit. Debitnya 7.000, berarti pendapatan 7.000, bebannya 4.000. Pendapatan lebih banyak daripada beban, maka indikasinya apa aja? Terjadi laba. Labanya berapa? 3.000. Maka totalnya di sini adalah 7.000. Oke. Langkah terakhir anak-anak, pengisian neraca. Neraca akhir itu diisi hanya aktiva dan pasiva. Pasiva itu isinya modal dan utang. Kita lihat, kita petani satu-satu yang masuk pada aktiva atau aset. Apa aja itu? Kas 15.000, kemudian piutang 5.000, kemudian ada apa lagi? Perlengkapan 1.000, kemudian peralatannya 10.000. Kemudian apa lagi ya anak-anak? Di pasiva ada modal 27.500. Pendapatan masuk tidak? Tidak, karena pendapatan sudah masuk dalam laba rugi. Beban-beban juga tidak boleh masuk. Berarti tinggal satu anak-anakku semuanya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Berapa itu? 500. Kita saldokan anak-anak. 27.500 ditambah 500 ketemunya berapa? 28.000. Di sebelah debit kita jumlahkan 15.000 tambah 5.000 itu 20, 20 tambah 11. Berarti 31. Betul ya? 30, 20, 30, 31. Nah, maka di sini juga akan ada selisih anak-anak semuanya. Demikian anak-anak dalam pembuatan kertas kerja. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.